terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36. Demikian firman tertulis. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang telah diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, ada banyak pembelajaran hidup sekaligus ada banyak harapan untuk memasuki tahun 2024. Lalu harapan seperti apa yang kita miliki di tahun yang baru? Adakah harapan kita menghantar pada kehidupan yang kekal, atau harapan kita hanya berputar untuk diri sendiri semata? Saudara yang terkasih, di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36 mengajak kita untuk menjadi orang yang mengharapkan berkat yang bersifat kekal. Seperti apakah berkat yang bersifat kekal itu? Matius 25 ayat 34 tertulis, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Menalar dari keseluruhan teks dalam perikop ini, orang-orang yang diberkati yang dimaksud adalah mereka yang masuk di dalam kelompok domba. Domba menggambarkan orang-orang saleh yang memperlakukan sesamanya bahkan yang paling hina sekalipun dengan cara yang manusiawi. Kelompok orang ini adalah mereka yang diberkati dan memakai berkat itu untuk mempedulikan dan memanusiakan manusia layaknya gambar Allah. Mereka yang diberkati itu adalah orang-orang yang memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing yang terlunta-lunta, memberi pakaian kepada yang telanjang, melawat mereka yang sakit dan terpenjara. Mereka adalah orang-orang yang diberkati. Saudara, berharap menjadi orang yang diberkati di tahun 2024 bukanlah sebuah kesalahan. Namun kita harus meluruskan pemahaman bahwa menjadi orang yang diberkati dalam pandangan Tuhan adalah mereka yang mampu mempertanggungjawabkan segala pemberian Tuhan untuk bersedia menjadi berkat. Harapan untuk mendapat berkat bukan hanya sekedar berputar untuk diri sendiri, mengharapkan kekayaan, kesehatan, dan kehormatan. Tujuannya untuk melayani sesama. Inilah kelompok orang yang diberkati menurut Yesus. Bagi mereka yang bersedia menjadi orang yang diberkati dalam pandangan Yesus, mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan yang bersifat kekal. Harapan itu sangat logis, karena mereka yang memberi makanan, minuman, pakaian telah terlebih dahulu diberkati dan mendapat berkat dari Tuhan. Mereka yang menyediakan tempat rumahnya untuk orang asing telah terlebih dahulu diberi rumah tempat tinggal oleh Tuhan. Mereka yang melawat dan membesuk orang sakit dan terpenjara telah diberkati dengan kesehatan dan tenaga oleh Tuhan. Jadi, mereka yang diberkati adalah orang-orang yang tidak menahan berkat Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi mampu melihat penderitaan orang lain sebagai penderitaannya sendiri dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mendorong kita untuk meletakkan doa dan harapan sebagai orang yang diberkati di tahun 2024.
Harapan kita adalah berguna bagi sesama dan bukan hanya berputar untuk kepemilikan diri yang memuaskan diri sendiri. Orang yang memiliki harapan demikian akan menjadi pewaris kerajaan surga. Kepada mereka yang diberkati Bapa, Anak Manusia menyatakan dengan tegas, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Semua itu mereka terima karena berkat Tuhan yang telah mereka terima lebih awal telah diperuntukkan secara bertanggung jawab. Mereka telah berhasil memandang kepemilikan bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan sarana untuk menolong sesama yang membutuhkan. Saudara, apakah kita merindukan berkat Tuhan di tahun 2024? Tentu saja. Mari meyakini bahwa Tuhan memberi lebih dari cukup untuk menunjang kehidupan pribadi kita. Mari kita memaknai bahwa setiap pemberian dari Tuhan dipakai dan diperuntukkan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Hanyalah dengan cara demikian kita menjadi orang yang diberkati, yang berdampak pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada untuk menunjang kehidupan kami. Kini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa setiap pemberian yang dari Tuhan berguna untuk menunjang kehidupan kami dan menunjang kehidupan sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami untuk berharap tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan lenyap oleh waktu yang ada di dunia ini. Karena itu berikanlah kami hati yang terus memandang kepada Allah untuk berharap sekaligus berharap untuk melakukan lebih banyak yang berguna di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dituntun oleh firman-Mu dan biarlah sepanjang hari ini kami dituntun oleh hikmat Tuhan dalam mengatasi segala pengalaman-pengalaman kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan sungguh. Amin.